Mungkin kalau kami mengambil ilmu ini dari luar Ibu, mungkin agak mahal ya Ibu ya. Tapi mungkin ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga anak-anak kami nantinya untuk jangka panjang. Proses seleksi pengabdian masyarakat pendanaan universitas yang terseleksi dari seluruh Indonesia, dan seleksi ini begitu ketatnya. Ini ada kolaborasi. Kebetulan kita di sini, host kita, tuan rumah kita adalah Universitas Syekh Kuala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum ke sana saya akan menerangkan bahwa kolaborasi dalam lembaga universitas itu bidang penelitian dan pengabdian. Salah satunya adalah Riset Kolaborasi Indonesia untuk penelitiannya, dan untuk pengabdian masyarakatnya baru tahun ini diseleksi di pesantren ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil dibagi, kuesionernya diisi, sambil juga snacknya dijalankan, ya. Bu Neti akan membagikan sambil menunggu tim lainnya datang. Terima kasih. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu bagi. Ada kok cukup. Ya malu dia. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Berarti saya punya banyak anak hari ini, ya. Ada 40 anak, ya. Oke. Milenialnya juga, anak SMA-nya juga, SMP-nya, SD-nya dari kecil. Ya, kalau dulu Ibu pernah pengabdian buat bagaimana memanfaatkan bahan bekas menjadi alat untuk penanaman pertanian. Sekarang Ibu naik grading ya, naik tingkat ya, upgrade ya ke tingkat pesantren atau SMA. Oke, jadi mengenal ekosistem atau ekoenzim itu larutan sakti ramah lingkungan. Next Bang. Ekoenzim atau disebut dengan istilah garbage enzyme itu cairan. Ya, cairan fermentasi. Nanti kita akan fermentasikan dia. Selama berapa kali? Biasanya 3 bulan. Lama kali. Lebih lama waktu hamil. Ya kan? Hamil berapa bulan? 9 bulan. Sampai 3 kali dia bisa panen, baru sekali melahirkan. Ya kan? 3 bulan, ya 3 bulan ada prosesnya. Ya. Jadi ekoenzim ini adalah cairan fermentasi sampah dapur. Di dapur kita itu kan banyak ya. Kamu tiap hari kan makan. Coba Ibu tanya, di sini dimasak kan? Ya. Dimasak berarti ada dapurnya kan? Ada. Terus sampai di dapur itu diapain? Dibuang mana? Iya, ini nih masalah. Fermentasinya ternyata bau busuk, berarti ada sesuatu yang salah. Satu lagi, hati-hati. Baunya itu bau khas. Kalau kamu lihat tape, itu baunya enak kan? Nah, itu hasil fermentasi. Ada bau asam-asam manis. Paham? Kalau kita buat itu seperti itu juga baunya. Ada apel, ada pisang, ya. Wah, enak kali tuh Bu. Ya, enak sekali ya. Itu dia. Ini semuanya sebenarnya adalah untuk dihasilkan dalam ekoenzim. Bu, beli Bu kiloan, enggak lah. Sebenarnya kulitnya. Tapi ini kan Ibu coba supaya lebih cepat. Masukkan dia semuanya. Boleh kulit saja, boleh kulit dan buah, boleh buah saja. Kamu kenapa nak? Sekarang fokus. Coba berdiri semua dulu. Yang di belakang paham? Kalau jatuh pulpennya tepuk tangan berapa kali sih? 2. Kalau kakak ketangkep pulpennya, tepuk tangan berapa kali? 1. Paham ya semua ya? 1, 2, 1, 2, 3. Nih, belakang enggak kan? Ayo, lagi ada belakang enggak? Kalau jatuh tepuk berapa kali? 2. Kalau kakak tangkap? 1. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2. Berkebun itu membuat kita jadi lebih tenang. Dia salah satu alternatif membuat kalian nggak mikir aneh-aneh gitu ya. Biar bisa menguatkan kalian secara psikologis. Nanti ada hasilnya Bu.
Itu kan alhamdulillah ya, cocok gitu. Tapi ada yang takut gimana ya Bu, nanti nggak berhasil ya? Jadi stres gitu ya? Oh, ini dia yang harus kita lakukan. Aku takut ujian boleh? Jadinya boleh dong takut sedikit, ya kan? Karena stres itu perlu sebenarnya untuk di tahap yang sedikit. Kayak mana gambaran orang yang nggak stres sama sekali? Santai. Besok santai aja besok mau ujian, tapi terus bilangnya apa? Biar aja, santai aja. Kira-kira berhasil nggak ujiannya? Enggak. Nah, tapi memang kalian nggak boleh berlebihan stresnya. Apa itu berlebihan? Ada stres yang membuat kalian nggak bisa buat apapun. Itu ya kali maksud Agni saya dan kawan-kawan yang lain ya. Bunda mana Bunda? Nih. Kaki. Lutut, sorry lutut. Nih. Kaki. Ya, oke kita mulai ya. Bunda lutut kaki, kepala, pundak. Ini apa? Lutut. Nanti kalau kakak pegang kalian yang sebut, oke? Lutut kaki. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut. Nah, ada sensor untuk melihat seberapa terang sih pencahayaan yang ada sekarang, terang atau mendung. Kemudian kalau terang bisa jadi tidak panas ya kan. Jadi keempat ini kita coba simulasi di kondisi seperti apa tanaman ini yang seharusnya agar dia bisa tumbuh baik. Kalau misalkan pupuknya kita kasih tapi airnya tidak ada, tanaman juga nggak akan merespon pupuknya. Sehingga fungsi air itu sangat penting dalam proses pemupukan. Ini sensor ini akan kita taruh di tanah. Jangan satu sudut sana, satu di sudut sana, satu di sini. Ini kita taruh, ini kita benam. Ini nanti ada baterainya, kemudian ini kita hidupkan. Nanti dari sini dia akan mengirim sinyal ke sini, ke otaknya ini. Dia akan membaca di sini, kemudian dia proses. Setelah dia proses, baru dia perintah membuka klep dari pompa. Nah, jadi modelnya ada dua macam di sini. Satu sistemnya tadi otomatis. Tapi kalau misalkan kita udah ke lapangan, jalan kita gitu kan, jalan tengok ini kayak kurang basah nih menurut kita gitu kan. Bisa nggak kita manual? Bisa. Dari mana? Semua kita ini dikontrol lewat handphone. Bukan kita pergi ke tempat pompanya kita hidupin, enggak. Kita pakai handphone. Kita hidupin pakai handphone. Seberapa lama? Terserah kita juga. Orang kita sekarang kontrolnya. Pak, bisa nggak kalau misalkan saya nggak di lokasi? Misalkan ada petani saya di lokasi, tapi alatnya ada sama saya, handphonenya. Saya bawa, aku bisa saya di Jakarta misalkan. Dan dari sensor yang saya baca, ini nggak cocok nih. Saya hidupin aja dari Jakarta pompanya. Ya, semangat. Jadi nanti papnya ini yang buka Bu untuk pompa. Dia otomatis nanti. Seluas apapun kebunnya itu bisa pakai ini. Jadi nanti kalau kelepapannya misalkan 65 gitu kan. Ini Kurang kerja nanti orang nih. nggak ada kerja lagi. Yang ada kan coba ngontrol ini aja kerjanya. Bungo. Baca bismillah tadi. Yalah, bilang ini aja nggak mau, cuma ada mesin tanah. Pakai satu jari kayak gitu. Ambilnya apa, Sbe? Kepencet itu. Bawa aja, aku kan videonya. Gula aren. Iya, kalau asli dia lembek. Nanti bentar lagi dia tercampur ini, diaduk. Bismillah.